Loh, Selamat pagi teman-teman. Di sini kita kelompok 5 akan mempresentasikan tugas morfosintaksis bagian sejarah singkat ake dan aken dalam bahasa Jawa. Next. Pendahuluan. Bukti-bukti dari dialek Jawa dihadirkan untuk menunjukkan bahwa dalam bahasa Jawa standar, sufiks transitif ake dan aken merupakan sufiks yang baru menjadi bagian dari inventaris morfem Jawa ake dan aken telah menggantikan transitif sebelumnya, sufiks an, yang masih tercermin di tengger Jawa dan marginal posisi dalam bahasa Jawa standar. Dalam tulisan yang berjudul Sejarah Singkat Ake dan Aken dalam bahasa Jawa ini, disajikan bukti dari berbagai dialek untuk menunjukkan bahwa standar sufiks Jawa, Ake, dan Aken baru saja menjadi bagian dari inventaris morfem Jawa dan telah menggantikan transitif Jawa sufiks sebelumnya, yaitu an. Bahasa Jawa standar dalam ragam bahasa Jawa yang berkembang di lingkungan Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah. Hal ini memberikan dasar bagi tulisan Jawa modern yang dianggap standar di bagian Jawa lain Jawa. Bahasa Jawa memiliki tingkat bicara yang ditandai untuk kesopanan, termasuk tingkat tutur kata yang rendah disebut moko atau bahasa Jawa rendah yang menggunakan sufiks ake, dan tingkat pidato yang tinggi atau tingkat bicara yang tinggi yaitu kromo atau Jawa tinggi menggunakan aken. Bahasa Jawa Tengger digunakan di sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur. Bahasa Jawa Cirebon adalah dialek di Jawa bagian barat laut. Di sebelah timur Jakarta, di perbatasan antara wilayah tutur bahasa Jawa dan Sunda, bahasa Jawa Banten adalah dialek yang terisolasi yang digunakan di daerah barat Jakarta, di bagian ujung barat laut Pulau Jawa. Jawa kuno yang didefinisikan sebagai pusat dialek sejarah Jawa Tengah yang mengalami pengaruh bahasa Jawa Timur muncul dalam prasasti dan naskah dari abad 9 hingga abad 15 di Jawa. Sama seperti yang terdapat dalam manuskrip terbaru di Bali. Semua dialek ini memiliki sufiks transitif i yang biasa disebut sufiks lokatif karena fungsi intinya adalah menambahkan orientasi lokatif ke kata dasar yang dikaitkan. Dialek dalam bahasa Jawa juga memiliki sufiks yang secara fungsional kurang lebih setara dengan standar Jawa ake atau aken, meskipun kemungkinan bentuknya berbeda atau bahkan secara historis tidak terkait. Fungsi ake atau aken dan sufiks lain yang setara memiliki cangkupan yang lebih luas dan kompleks daripada i, dan sufiks cenderung sedikit berbeda antar dialek. Ake dan aken dalam bahasa Jawa standar tidak diwariskan dari Jawa kuno. Ake dan aken dalam bahasa Jawa standar, glottal stop tertulis K dalam ejaan standar muncul di antara vokal akhir ake dan aken. Selanjutnya, i dan e diturunkan menjadi e dan u diturunkan menjadi o. Contohnya, kuasa yang berarti kekuatan atau kuat, muasa ake untuk memberikan kekuasaan atau otoritas kepada dadi atau yang berarti menjadi, ndadekake yang berarti untuk membuat perahu atau kapal, meraoake untuk diangkut dengan kapal, dan seterusnya. Dalam bahasa Jawa
yang digunakan di Yogyakarta dan Surakarta, vokal yang pertama di ake biasanya diucapkan atau menghasilkan pengucapan muasa ake, anda ake, merau ake, dan seterusnya. Perubahan yang sama juga ditunjukkan dalam bahasa Jawa berikut ini. Nandiko yang berarti berbicara, ngendiko akin, ngendiko aken untuk dibicarakan. Mantu yang berarti menantu menjadi manto aken yang berarti untuk mengadakan pernikahan. Jagi yang berarti menjaga menjadi jaga akan untuk dijaga, untuk menjaga, dan seterusnya. Bahasa Jawa kuno masih mempertahankan Proto-Austronesia atau PAN, diftong dalam akhiran seperti ai dan au, dan akar dari akhiran ini mendapatkan sufiks aken yang terkait kepada mereka tanpa komplikasi yang jelas. Contoh adaptasi dari Proto-Melayu Polinesia terdapat dalam kata gawe, atau yang berarti upacara atau ritual kegiatan. Bahasa Jawa kunonya gawai, anggaweyaken untuk membuat yang berarti untuk membuat sesuatu, dan dalam bahasa Jawa standar yaitu gawe, gawe ake untuk membuat sesuatu. Perbedaan dialek antara Jawa kuno dan bahasa Jawa standar, terutama morfofonemis, memberi tahu dua hal penting. Pertama, adaptasi yang didapatkan bahasa Jawa standar melibatkan penyisipan glottal stop sangat berbeda dengan fenomena pengurangan huruf vokal dalam bahasa Jawa kuno. Dan secara fonetik, sangat tidak mungkin apabila hal tersebut merupakan kelanjutan dari bahasa Jawa kuno. Berdasarkan hal tersebut, kecil kemungkinan bahwa ake dan aken sudah ada dalam Proto Jawa. Apabila dalam Jawa standar diturunkan dari bahasa Jawa kuno, hasil yang diharapkan setidaknya akan melibatkan beberapa bentuk yang rasional, tetapi tidak demikian. Dalam bahasa Jawa standar, kata dengan sufiks ake dan aken apabila bertemu dengan akhiran vokal melanggar struktur fonotaktik dari kata-kata bahasa Jawa. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin apabila adaptasi morfofonemik dalam bahasa Jawa standar diturunkan dari adaptasi morfofonemik bahasa Jawa kuno. Secara historis, dialek Jawa standar tidak mungkin merupakan kelanjutan langsung dari bahasa Jawa kuno. Meskipun pengamatan ini didasarkan pada bukti morfofonemik, hal ini mungkin tidak mengejutkan, mengingat apa yang telah diketahui dari linguistik historis tentang sifat tidak langsung dari hubungan linguistik genetik dalam kasus-kasus paralel. Misalnya bahasa Roman modern terkenal tidak berevolusi secara langsung dari sastra Latin. Sanskerta bukan nenek moyang dari Hindi atau Punjabi, dan Inggris kuno tidak menghasilkan bahasa Inggris perkenalan. Sufiks transitif umum di seluruh dialek Jawa dan Proto Jawa. Sufiks transitif umum di seluruh dialek Jawa dan Proto Jawa. Sufiks transitif dalam dialek Jawa tidak selalu serumpun dengan ake atau aken. Satu, bahasa Jawa Tengger memiliki korespondensi en yang menjadi ken setelah vokal. Dialek Purwokerto, Banyumas, dan Gombong di bagian barat daya Jawa Tengah memiliki no atau no setelah vokal. Blitar dan Tulungagung memiliki ne, dan dialek Surabaya Jawa Timur memiliki no. Bahasa Jawa Tengger memiliki kepentingan sejarah tertentu. Ini terjadi dalam kata kerja aktif dan kata kerja pasif dalam mood indikatif.
seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Dhewekne nggaweken segombok. Dia membuat beras untuk ibu. Struktur kalimatnya. B. Arite disilihen nang sukir. Sabit itu akhiran e, sufiks disilihen pinjem akhiran ke sukir, nang sukir. Artinya sabit itu dipinjamkan ke sukir. Sufiks transitif umum dipertahankan dalam konstruksi imperatif aktif. Contohnya ngenteren, torun. Artinya kirimkan hadiah ini. Dalam konstruksi imperatif pasif diganti dengan no. Tukokno, rujak. Belikan dia rujak. Homonim juga muncul dengan verba pasif imperatif yang biasanya tidak menerima sufiks transitif umum. Ken juga muncul dalam konstruksi pasif imperatif standar Jawa. Contohnya klambiki jajalen. Struktur kalimatnya kemeja, ini coba, strip pasif plus imperatif. Coba pada kemeja ini, coba kemeja ini. Artinya, dalam verba bahasa Jawa baku, dalam mood indikatif, ake dan aken umumnya digabungkan dengan imbuhan mengekspresikan suara. Namun dalam suasana hati non-indikatif digantikan oleh sufiks lainnya. Bentuk imperatif mungkin no dan orang pertama proporsional bentuk menggunakan tak, ne setelah vokal. Berbagai derivasi ditunjukkan pada contoh di bawah ini berdasarkan kata akar jupo atau mengambil. Seperti yang dinyatakan di atas, kan juga muncul di imperatif, tapi hanya dalam bentuk pasif dari kata kerja yang biasanya tidak memiliki sufiks transitif umum. Perhatikan juga bahwa mood imperatif itu tidak digunakan dalam bahasa Jawa kromo ya, tinggi. Kata kerja indikatif tanpa ake, jupo atau artinya untuk mengambil. Kata kerja pasif imperatif tanpa ake, jupuen, ambil. Kata perintah ya. Kata kerja aktif dengan ake, jupo ake untuk mengambil untuk yang lain. Kata kerja pasif dengan ake, dijupo ake untuk mengambil. Artinya untuk yang lain. Kata kerja imperatif dengan ake, jupo no, ambil itu untuk yang lain. Kata kerja proporsional dengan ake, tak jupo. Oh ini salah ketik nih sebenarnya. Aturan jupo ake ya. Jupo ake, terus yang ini juga tak jupo ake, biarkan aku mengambilnya. Next, perbandingan akhiran no dan ne dengan bukti. Perbedaan bahasa dari bahasa Jawa Tengger menunjukkan bahwa secara historis mereka terdiri dari sufiks transitif, ken, diikuti oleh salah satu sufiks arealis e atau o. Awalnya terdiri dari struktur morfem no dan ne. Harusnya sebagai berikut ini. Jupo no. Akar kata dari jupo, general umum, tr dan irregular. Tak jupo ne. Akar kata umum, tr, pasif, dan irregular. Hilangnya swa di ken dan en jelas merupakan hasil dari pengurangan vokal. Sementara penurunan seperti itu diharapkan terutama dalam derivasi panjang itu tidak terjadi dalam penanda imperatif pasif ken dilampirkan pada kata kerja sederhana. Hal ini tidak diragukan lagi karena banyak basis kata kerja yang diakhiri dengan konsonan dan pemeliharaan swa sangat penting untuk menghindari kelompok konsonan akhir kata. Misalnya jupo n yang tidak dapat diterima di struktur kata bahasa Jawa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wisnu.
Ada argumen yang disampaikan oleh Smith-Hefner yang mengatakan bahwa hamzah en menjadi aken merupakan sesuatu yang dilakukan sesuai dengan tujuan tertentu dengan sesuai kebutuhannya. Seperti itu kokno, terdapat argumen untuk aken antara ka dan hamzah yang kemudian dinetralkan menjadi hamzah jika konsonan tersebut mendahului konsonan lain. Namun, argumen tersebut tidak berlaku dalam kata gawe en. Menurut Smith-Hefner, hamzah dalam kata tersebut seharusnya mencerminkan kemunculan di antara vokal K menjadi hamzah dalam sejarah fonologis bahasa Jawa. Bisa dilanjut. Mengenai Jawa Cirebon, hamzah K, neng, Ewing memberitahu bahwa sufiks ini mengingatkan kepada K-na menurut penulis ditulis sebagai hamzah na di bahasa Jawa standar. Dan menurut penutur bahasa Jawa standar bahwa sufiks Cirebon nang diasumsikan setara dengan ke dan na. Sebenarnya cukup mungkin apabila hamzah dan ke nang berhubungan dengan hamzah na yang diturunkan dari hamzah en dan a. Namun, menurut Notover, hal ini meninggalkan penjelasan yang tidak terjawab. Bisa dilanjut. Bentuk hamzah na harus diturunkan dari hamzah en ditambah akhiran a dan ne atau hamzah ne harus diturunkan dari hamzah en ditambah akhiran ai. Walaupun tujuan penurunan ini masih belum jelas karena akhiran a dan akhiran ai merupakan sufiks modal non-indikatif. Bentuk penurunan ini juga terjadi di bahasa Jawa Cirebon dalam bentuk enang, hamzah enang, dan ka-enang. Bentuk akna dalam bahasa Jawa kuna dapat dianalisis sebagai akhiran aken ditambah akhiran a. Struktur ini familiar dengan bentuk hamzah na yang memungkinkan munculnya fakta bahwa bentuk ini diambil dari leluhur sufiks bentuk ini. Bisa dilanjut. Yang keempat adalah penjelasan yang memungkinkan perbedaan antara ake dan aken. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mendekati masalah dua sufiks transitif umum ini dalam bahasa Jawa standar. Kalau dari perspektif tingkatan bahasa, banyak kata-kata kromo yang berasal dari perubahan dari ragam ngoko. Jika dijadikan pedoman, aken seharusnya merupakan perubahan dari ake, terutama karena perubahan kromo cenderung diakhiri dengan konsonan, di mana padanan ngokonya tidak. Namun, jika dilihat lebih dekat, terlihat ake atau aken tidak benar-benar termasuk ke dalam salah satu pola yang biasa membentuk kata kromo. Seperti bentuk kalau ngoko itu konsonan vokal, dan kromonya adalah konsonan vokal nt, tambah vokal, dan akhiran n. Dari perspektif sejarah Jawa, sudah jelas bila kedua sufiks tersebut merupakan sufiks yang baru muncul. Dan ternyata sufiks tersebut menggantikan hamzah en pada Proto Jawa, dan hamzah na dan hamzah ne bukan turunan dari akhiran aken. Bisa dilanjut. Namun, sepertinya aken lebih asli dan tua daripada ake, karena aken merupakan sufiks transitif netral di Jawa kuna dan juga di berbagai dialek di daerah Jawa. Maka dari itu, bentuk ake dan bentuk ngoko netral dalam bahasa Jawa standar tidak terlalu menonjol dibandingkan bentuk kromonya. Karena dari aspek sejarah dan lintas dialek, aken adalah variasi yang standar. Bisa dilanjut. Ada kecenderungan bahwa dalam bahasa Jawa, kata dengan akhiran vokal berhubungan dengan bunyi rendah dan akhiran nasal berhubungan dengan bunyi tinggi. Terdapat kasus di mana bahasa Jawa tingkat rendah atau ngoko mengembangkan bentuk ngoko dengan akhiran e, di mana kemungkinan bentuk asli diakhiri dengan nasal adalah kata gede atau besar yang cocok dengan bahasa Melayu yaitu gedang besar. Kue yaitu sebutan orang kedua juga cocok dengan kata kon memiliki arti yang sama yaitu sebutan orang kedua di bahasa pada daerah Brebes atau Tegal, Probolinggo, Malang dan Surabaya. Contoh persamaannya bisa dilihat di slide PowerPoint. Bisa dilanjut. Lalu, menurut Sirk dalam jurnalnya pada tahun 1940,
mencoba untuk menganalisis akhiran ake, aken, hamzah en, dan sufiks transitif lainnya di bahasa Melayu Polinesia Barat dengan mengelompokkan mereka dan mencari kesamaan dalam masing-masing bagian inti. Cara ini dapat digunakan untuk mencari tahu alur gramatikalisasi pada elemen linguistik. Tetapi menurut penulis, dalam permasalahan ake dan aken ini, hal tersebut terlalu spekulatif karena bukti dari lintas dialek cukup menggambarkan bahwa ake dan aken belum menjadi sufiks di bahasa Proto-Jawa. Bisa dilanjut? Yang kelima adalah penjelasan yang memungkinkan asal-muasal akhiran aken dan penggantian penggunaan hamzah en. Sufiks yang sesuai dengan bentuk dan makna aken terdapat di beberapa bahasa sekitar Jawa dan Sumatera, termasuk bahasa Melayu dan Batak, Sunda, Lampung, dan Madura. Bentuk ini juga terdapat di beberapa daerah di bagian Austronesia, termasuk Sulawesi. Bahasa Jawa dan Melayu adalah dua bahasa yang memiliki kemiripan jika dilihat dari daerah dan histori di balik bahasa. Bahasa Jawa dan Melayu setuju jika aken tidak dapat direkonstruksi untuk bagian Proto-Melayu maupun Proto-Jawa. Bahasa Melayu masih memiliki dan menggunakan aken menjadi sufiks transitif kan, sedangkan di Melayu kuno di daerah Melayu Banjar, aken tidak berubah menjadi kan. Beberapa variasi bahasa Melayu tidak mengambil aken tetapi mendapatkan sufiks lain atau mempertahankan bentuk sufiks transitif sebelumnya, yaitu an, yang ambigu antara penyebutan a dan e. Di Minangkabau, Sumatera Barat, an, dan di Kandayan, Kalimantan Barat, diakhiri dengan atn. Saya lanjut. Melayu kuno dari abad 7 Masehi akhir telah menggunakan akhiran aken, yang menunjukkan jangka waktu penggunaan aken di bahasa Melayu. Asal-muasal aken yang sebenarnya tidak diketahui secara pasti, karena bahasa Melayu dan Jawa memiliki sejarah yang panjang karena persamaan bahasa dan juga kedua bahasa tersebut telah mempengaruhi satu sama lain lebih dari 1000 tahun lamanya. Dengan fakta bahwa Melayu memiliki catatan sejarah yang lebih tua di daerah, dan bahwa Melayu masih memiliki pandangan aken sebagai bentuk yang bebas, membuat bahasa Melayu memiliki sumber langsung daripada bahasa Jawa. Bisa lanjut. Ada juga penelitian oleh Stratosta, Pauli, dan Reid yang merekonstruksi jika preposisi pan dengan aken telah menjadi sufiks transitif di Proto-Melayu Polinesia. Tetapi sejarah di bahasa Jawa dan Melayu secara jelas menunjukkan bahwa hal tersebut belum menjadi sufiks di masa-masa sejarah di awal adanya bahasa ini. Bisa dilanjut. Dialek Jawa Banten berkembang dalam isolasi relatif dari dialek Jawa lainnya dan merupakan bahasa Jawa yang bermigrasi dari Demak dan Cirebon ke pantai utara Banten di awal abad ke-16. Sebelum terisolasi, dialek Jawa Banten telah mendapatkan akhiran aken. Nah, pertanyaan yang terakhir, mengapa akan menggantikan penanda transitif awal en? Penjelasan yang memungkinkan bahwa hamzah en memiliki fungsi yang terlalu banyak dan adaptasi sufiks lain sebagai penanda transitif netral lebih membantu untuk mengurangi pemborosan sufiks serta menghindari disambiguasi. Dalam bahasa Jawa standar, hamzah en digunakan untuk mendapatkan kata kerja statif, kata kerja imperatif pasif, dan kata benda, dan itu juga merupakan bagian dari beberapa hal. Sedangkan dalam variasi Melayu, kelebihan fungsional mungkin mendukung adopsi dari akhiran aken dan an sebagai fungsi verbal yang mengungkapkan pluralitas subjek, menyebar tindakan dan timbal balik, dan juga sebagai sufiks nominalisasi, yaitu mengungkapkan tujuan atau tempat dari suatu tindakan. Dan dalam variasi Melayu, ambiguitas diperburuk lebih jauh dengan penggabungan sufiks pan yang asli, en, dan juga an sebagai an. Bisa dilanjut. Dan kesimpulan dari jurnal yang kami bahas dan juga PowerPoint ini adalah perbandingan antar dialek bahasa Jawa termasuk Jawa Kuna menunjukkan bahwa sufiks ake dan aken merupakan sufiks baru dalam afiks pada bahasa Jawa dan asalnya tidak dapat dikaitkan dengan Proto-Jawa. Akhiran ake dan aken telah menggantikan hamzah en dalam Proto-Jawa yang masih digunakan dan menjadi sufiks transitif umum dalam Jawa Tengger, tetapi telah hilang dari bahasa Jawa standar dan juga bahasa Jawa Kuna. Perbedaan adaptasi morfofonemik yang terlibat dalam sufiksasi aken
dan ake dalam bahasa Jawa kuna dan bahasa Jawa standar menunjukkan bahwa dialek terdahulu bukanlah sejarah langsung dari pendahulu sufiksasi tersebut. Bentuk hamzah en dalam Proto Jawa memiliki bentuk dan kegunaan yang mirip dengan sufiks transitif general an dalam Proto Melayu, yang kemudian digantikan dengan kan dan penanda lainnya di semua variasi bahasa Melayu. Saya lanjut. Sekian presentasi dari kelompok 5 Bu Mara. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.